Bima! Udah lo tidur aja. Lo percuma, nggak akan pernah bisa ngalahin gua. Aku nggak boleh kalah. Aku harus terus berjuang demi Yasmin. Lawan! Kamu yakin bisa bertanding lagi? Saya yakin, Pak. Saya masih kuat. Lo akan nyesel. Aku nggak akan kalah. Yasmin, aku pasti bisa memenangkan ini demi kamu. Lepasin! Ya. Tolong! Diam! Diam! Tolong! Diam! Gimana caranya aku bisa kabur dari sini? Gue laporin polisi kalian ya! Laporin aja. Lu juga kena. Dan gua nggak akan lepasin lu. Lepasin! Diam! Tolong! Bawa dia! Tolong! Diam! Lepasin ya! Siapa lu? Jangan ikut campur urusan gua. Emangnya kalau gue ikut campur kenapa? Itu polisi. Ya, gue yang manggil. Biar orang-orang kaya lo nih yang kerjaannya jual beli obat-obatan terlarang, jeblosin semua ke penjara. Awas lo ya. Cabut, cabut. Cabut. Ya halo, Dania. Kamu udah sampai kafe? Saya masih on the way ya? Saya juga masih di jalan, Pak. Tapi saya mau ngabarin sepertinya saya akan terlambat. Barusan saya ketemu putri Bapak, Alisa. Alisa. Kamu ketemu di mana? Saya nggak sengaja ketemu Alisa di tempat transaksi narkoba. Kamu bener ngeliat dia? Nggak salah orang kan? Bener, Pak. Oke, terus dia di mana sekarang? Setelah saya selamatin dia menghilang begitu aja. Sepertinya Alisa kabur karena ada polisi, mungkin takut ketangkap. Ya mudah-mudahan dia nggak kenapa-kenapa ya. Tapi kamu nggak bilang kan kalau kamu sekarang lagi kerja sama saya? Enggak, Pak. Saya nggak cerita apapun ke Alisa. Ya, oke. Terima kasih Dania, kamu udah bantuin ya. Sama-sama, Pak. Tapi, Pak, kalau boleh tahu, apa Alisa memakai narkoba? Iya, memang sekarang Alisa lagi terjerat narkoba. Tapi tolong Dania, jangan sampai cerita ini sampai nyebar kemana-mana ya. Jangan sampai orang lain tahu. Baik, akan saya rahasiakan. Kita jadi ketemu atau bagaimana, Pak? Oh, iya ya, jadi. Sampai ketemu ya. Baik. Siang, Pak. Ya, selamat siang.
Gimana Dania? Ada update apa soal penyelidikan kamu? Pak, Ya, makasih. saya menemukan fakta baru. Kalau si sniper Romeo itu memang sengaja diracuni oleh kurir makanan. Saya juga ada bukti rekaman keterangan warga yang katanya sempat melihat kurir makanan itu. Saya juga udah ngelacak restoran dan emang bener Pak, ada pesanan ke alamat si sniper di waktu yang sama dengan waktu perkiraan kematian sniper. Berarti memang pelaku ini udah mempersiapkan semua ya? Ya, polisi juga udah sempat nanyain ke pihak restoran. Tapi pihak restoran itu bilang kalau kurir tersebut udah tidak bekerja di sana dan menghilang tanpa jejak. Sama sekali nggak ada jejaknya. Saya masih berusaha ngelacak Pak. Oke. Siapapun orang yang ada di balik kejadian ini, pastinya orang ini sadis. Dan dia nggak akan segan-segan untuk menghilangkan jejak dengan cara yang licik dan mengerikan. Tapi saya yakin tidak ada kejahatan yang sempurna, Pak. Asalkan kita tetap teliti, optimis, dan sabar. Oke, saya percaya sama kamu. Tapi kamu tetap harus hati-hati untuk nanganin masalah ini. Baik, Pak. Kurang ajar. Sejak kapan Romeo jadi jago berantem? Semoga Dania bisa cepat mengungkap siapa orang di balik percobaan pembunuhan Romeo. Permisi, Pak. Oh ya, kenapa? Ini, Pak, saya kan lihat Bapak udah mulai kerja lagi, jadi saya bikinkan sup buat Bapak. Karena saya nggak mau ngelihat Bapak itu ngedrop lagi seperti kemarin. Terus kenapa kamu yang repot? Kamu kan tugasnya di sini jaga Kayla, bukan masak. Enggak, Pak. Tidak repot sama sekali. Lagian juga kan Bapak udah baik sama saya, jadi ya dengan cara ini saya bisa balas semua kebaikan Bapak. Kalau Bapak berkenan, boleh dicoba, Pak, supnya. Enak? Makasih ya. Kalau memang Bapak suka masakan saya, nanti Bapak bilang aja Bapak mau apa, nanti biar saya buatkan, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Dibikinin apa, Pak? Oh ini, katanya dia masak sup terus ada lebih. Dia suruh aku cobain. Cobain kan? Enggak, Pak. Pak, Mama mau kasih tahu, Pak. Alisa kabur, Pak.
2, 3. Saat ini harusnya kamu introspeksi sama diri kamu sendiri. Jangan nyalain dia. Ngaca kamu. Kamu tahu, dengan sikap kamu kayak gini, Papa makin yakin Papa akan ambil keputusan kalau kamu bukan penerus Papa di perusahaan ini. Bahkan, kamu nggak pantas pakai nama Cakradinata di belakang nama kamu. Ini nggak boleh terus-terusan dibiarin. Aku harus cari cara supaya Yasmin itu ilfil sama Romeo. Daripada kamu sibuk nuduh Mama, lebih baik kamu cari cara untuk ngedapetin hatinya Yasmin. Tante, aku Romeo. Enam, 7, 8. Sejak kapan lo jadi jago berantem gini? Gue bisa begini demi ngelindungin orang yang berarti buat gue. Siap, fighter! Siap, fighter! Fight! Selama ini Romeo selalu menang. Tapi untuk kali ini, dia nggak bakal aku biarin untuk mendapatkan Yasmin. Satu, 2, 10, stop! Weh, Romeo. Mana ya? Romeo! Sini mas, gue bantuin. Gak usah. Pergi aja lo. Gue harap lo tepatin janji lo. Siapapun yang kalah, harus jauhin Yasmin. Iya sayang. Temenin Kayla yuk. Kayla mau kemana? Kayla mau ke kamarnya Papa. Kayla mau ambil tabletnya Kayla. Oh iya sayang. Ya. Yuk. Sus, ayo bantu cariin tablet Kayla. Ya. Jadi ini kamarnya Rangga. Kalau nggak diajakin Kayla, aku nggak pernah bisa masuk ke kamarnya Rangga. Harusnya aku tinggal di kamar ini sama Rangga kalau aku udah jadi istri sahnya Rangga. Aku bisa hidup bahagia dengan kemewahan yang aku impikan sejak dulu. Tapi aku di sini malah jadi babysitternya Kayla.
Aku udah gak sabar pengen jadi istri kamu, sayang. Hei! Ngapain kamu di kamar anak saya? Hah? Mau ngapain kamu? Lancang sekali ya main masuk ke sini. Mau mencuri kamu ya? Apaan sih orang tadi Kayla minta temenin saya buat cari tabletnya kok? Kayla? Mana Kaylanya mana? Gak ada. Hanya kamu di sini sendirian. Tadi ada. Gak usah cari-cari alasan, ya. Keluar. Keluar sekarang juga dari sini. Kamu sekarang keluar. Anda nggak usah berlebihan deh sama saya. Lagian seharusnya juga saya memang tinggal di kamar ini kan. Tapi gara-gara Anda nggak menepati janji Anda, apa namanya, lebih dari tukang bohong tuh, tukang tipu. Jadi ya saya terjebak jadi babysitternya Kayla. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Keluar! Keluar! Nggak mau. Jangan kamu ya. Anda pikir bisa nampar saya? Gak semudah itu menampar saya. Lagian heran, Anda gak sadar-sadar juga ya? Siapa yang sebenarnya salah di sini? Anda atau saya? Jangan Anda pikir selama ini saya diem aja tuh karena ya udah gitu saya nerima semuanya. Enggak. Kita lihat aja berapa lama saya jadi babysitternya Kayla. Tapi saya akan bikin Rangga menikahi saya. Kamu tuh ya, ngomong lancang sekali. Kamu ada di sini sadar nggak karena siapa? Karena kebaikan suami saya. Terus apa? Anda mau ngelaporin saya ke Pak Baskara? Silakan laporin aja. Saya juga bisa ngelaporin Anda karena Anda sudah bersikap kasar terhadap saya. Kita lihat aja. Pasti Rangga akan nikahin saya kok. Dengan cara apa? Sadar, kamu tuh siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Mimpi. Tunggu aja. Kurang ajar, mulutnya lancang banget. Alicia. Dari mana kamu? Aku dari luar, Ma. Pasti kamu pergi habis beli barang terkutuk itu ya? Mama jangan asal nuduh gitu dong. Alisa, kamu harus dengerin papa dulu. Nggak mau. Aku nggak mau dengerin Papa. Mau masuk ke kamar. Alisa. Dengerin papa ngomong dulu. Kenapa kamu masih terlibat sama barang-barang itu? Kamu bikin kecewa papa tau? Papa pikir aku nggak kecewa sama Papa? Jangan mencari pembenaran dong. Udah jelas yang kamu lakukan sekarang itu salah, sangat salah. Alicia, Papa. Alisa, kamu kenapa lagi sih? Ma, dia kenapa? Maafin aku, Pak. Ma. Alisa, papa udah bilang sama kamu. Kamu harus fokus sama proses rehabilitasi kamu. Kamu nggak perlu kejerumus lagi sama hal-hal yang nggak bener di luar. Papa sama mama sayang sama kamu. Itu aja yang harus kamu tahu. Aku juga nggak tahu kenapa aku kayak gini, Pak. Aku kecewa sama diri aku sendiri. Aku muak sama semuanya, Pak. Aku benci keluarga ini.
Alisa, kamu nggak boleh ngomong gitu. Ya, kamu nggak boleh ngomong gitu. Papa sama mama sayang sama kamu. Jadi papa nggak akan kemana-mana, papa akan terus dampingin kamu. Alicia jadi kayak begini, itu semua gara-gara kamu. Udah tahu punya anak perempuan, masih aja tingkahnya kayak ABG. Main perempuan sana sini gak pernah insaf. Ujung-ujungnya aku lagi yang pusing. Berarti lu tanding Muay Thai sama Rangga, itu gara-gara rebutin Yasmin dong? Ya, gue terpaksa ngeladen permintaannya Mas Rangga. Soalnya dia bilang siapapun yang kalah harus jauhin Yasmin. Dan gue tahu dia mau ngelamar Yasmin. Ya gue gak terima lah. Rangga mau ngelamar Yasmin? Iya, gue denger sendiri. Dia ngomong kayak gitu ke mama pas dia nelfon. Kenapa sih malah ketawa? Gue serius, orang pas gue nanya dia juga iyain kok. Gue percaya sih, tapi abang lu tuh bener-bener kepedean banget ya. Dia nembak Yasmin aja tuh ditolak. Ini malah mau ngelamar. Ya sebenarnya gue juga gak tahu sih kenapa dia sengotot itu. Pengen ngerebut Yasmin dari gue. Tapi bentar deh. Rangga tahu gak kalau Yasmin itu pacar lu? Dia gak tahu. Tapi dia gak curiga. Soalnya kan lu bela-belain banget tuh sampai mau tanding Muay Thai sama dia. Yang jelas sih dia tahu. Gue tuh peduli banget sama Yasmin. Tapi ya, gue benar-benar berharap dia bisa pegang omongannya. Siapapun yang kalah harus jauhin Yasmin. Gak yakin gue. Karena gue yakin Rangga itu omongannya gak bisa dipegang. Lo lihat aja nanti nih. Yang ada gue malah khawatir kalau Rangga itu bakalan beneran nekat untuk ngelamar Yasmin. Karena sifat kepedeannya itu. Aduh, abang lo ada aja deh. Tapi ya gimana pun gue percayalah. Yasmin gak mungkin mau nerima lamarannya Mas Rangga. Ya gak mungkin lah bro. Udah pokoknya lo sama Yasmin gue doain semoga kalian baik-baik aja hubungannya. Walaupun banyak halangan, rintangan, badai, petir, dardedor, serah deh. Tapi gue yakin kok, hubungan kalian pasti akan baik-baik aja. Semoga ya. Rangga. Microlax, nyaman masuknya, lancar keluarnya. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata Romeo sehebat itu. Tapi dia sekarang udah berani kurang ajar sama aku. Bisa-bisanya dia berani minta aku tuh ngejauh dari Yasmin. Sedangkan itu gak mungkin aku bisa lakukan. Rangga? Loh, kamu kenapa? Aku gak apa-apa, hanya luka kecil. Luka kecil gimana? Kamu gak lihat muka kamu babak belur kayak gitu? Kamu kecelakaan atau kamu dipukul sama orang? Aku bilang aku gak apa-apa. Itu enggak. Kamu tuh gak ngerti banget sih. Udah, kamu tunggu sini. Aku obatin ya. Nina, cukup. Dengar ya. Aku tuh gak butuh perhatian dari kamu. Dan aku udah bilang, aku baik-baik aja. Rangga, kok kamu tega sama aku? Kok aku tega? Aku emang harus tega sama kamu. Kamu tahu kenapa? Selama ini, selama kamu ada di rumah ini, aku udah kasih batasan sama kamu. Tapi kamu selalu berusaha untuk melanggar batasan itu. Dan harusnya selama kamu di rumah ini, kamu jangan menimbulkan kecurigaan terhadap Kayla. Aku nggak bisa jelasin apa-apa ke dia. Nina, please stop. Udah, gak usah nangis. Kalau sampai kamu nangis dan Kayla lihat kita lagi ada di sini, aku gimana jelasinnya ke dia? Cepat atau lambat, Kayla akan tahu yang sebenarnya. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Tunggu, maksud kamu apa ngomong gitu? Kamu berusaha ngancam aku? Enggak, aku nggak ngancam kamu. Aku cuma mau kamu ingat sama janji kamu waktu itu. Aku nggak akan pernah mau mengingat masa laluku yang sangat buruk itu. Dan harusnya kamu berterima kasih sama papa aku.
Karena papa aku mau menerima kamu di rumah ini untuk bekerja di sini. Jadi tolong, jaga sikap kamu selama ada di rumah ini. Rangga tega mengabaikan aku, ngelupain janjinya di masa lalu. Kehadiran aku nggak lebih dari sekedar babysitternya Kayla. Rangga ataupun ibunya yang kejam itu nggak boleh melupakan janjinya. Aku akan buat mereka membayar lebih. Papa, Iya sayang, kenapa? Papa mukanya kenapa? Oh, iya ya ini ya. Tadi papa jatuh. Pasti sakit ya, Pak? Sakit? Enggak dong, enggak sakit sayang. Papa baik-baik aja. Terus, Kayla kenapa belum tidur? Udah jam segini. Kayla mau tidur sama Papa. Oh, yaudah gini. Papa obatin luka papa, kamu kamar duluan ya, nanti papa nyusul. Kayla mau obatin luka Papa. Boleh, ide bagus. Tunggu ya, papa siapin dulu. Nih, dokter Kayla. Oke, dokter Kayla akan obatin luka Papa. Oke. Kalau sakit bilang ya, Pak. Oke. Enggak sakit kok. Aku akan dapetin Yasmin supaya Kayla bisa mendapat ibu yang baik. Karena supaya Kayla bisa bahagia. Gue jadi makin penasaran. Sebenarnya siapa ya orang yang udah nyuruh Pak Pras? Apakah itu orang dari keluarga Cakradinata atau justru orang dari luar Cakradinata? Ya, sampai sekarang sih gue masih belum nemu jawaban pastinya. Walaupun gue udah ngelakuin cara diem-diem di belakang lo sampai harus ngajar Pras. Tapi sialnya Pras nggak mau juga buka mulut. Bahkan dia berhasil kabur. Keselin banget kan? Tapi inget ya Rom, lo harus waspada sama keluarga Cakradinata. Karena orang yang nyuruh ayah kandung lo untuk habisin orang tuanya Yasmin. Jadi nggak menutup kemungkinan orang yang menyuruh Pras itu adalah orang yang sama. Karena pengamatan gue selama ini sampai sekarang, keluarga Cakradinata itu, wah, bener-bener misterius dan nyimpen banyak rahasia. Bahkan gue yakin, lo yang udah hidup lama sama mereka, lo nggak tahu apa-apa. Jadi intinya, lo harus hati-hati ketika berada di dekat keluarga Cakradinata. Gue nggak bisa menyangkal omongan Dirga. Yang dia bilang itu ada benarnya juga. Siapa ya? Otak dibalik penembakan Dr. Romeo. Nggak boleh kehilangan satupun informasi yang udah aku dapatin.
cepet mecahin kasus ini. Kayla udah ngantuk belum? Belum, Pak. Tapi ini mau menghitung domba. Oh, gini, sebelum Kayla menghitung domba, ada yang Papa mau tanyain sama Kayla. Papa mau nanya apa? Gini, misalnya nih, Tante Peri itu jadi mamanya Kayla gimana? Kayla setuju nggak? Kayla setuju banget, Pak. Soalnya Papa emang ada rencana untuk menjadikan Tante Peri itu jadi mamanya Kayla. Wah, Kayla mau banget, Pak. Iya sayang. Soalnya Kayla sayang banget sama Tante Peri. Kayla cuma mau Tante Peri yang jadi mamanya Kayla. Kau bantu doa aja ya. Mudah-mudahan Tante Peri mau menjadi mamanya Kayla. Karena Papa lagi berusaha nih supaya keluarga kita nih utuh gitu. Tapi Papa ada satu syarat. Apa, Pak? Gini, untuk masalah ini Tante Peri mau jadi mamanya Kayla jangan kasih tau siapa-siapa. Termasuk ke Sus Nina, susternya Kayla. Oke? Oke, Pak. Kayla setuju. Bener ya? Promise. I love you. Love you too. Tidur yuk. Yasmin kemana sih? Dari tadi gue telepon gak diangkat-angkat. Halo sayang. Halo? Sayang, akhirnya kamu angkat telepon aku. Kamu lagi sibuk ya? Iya nih, aku lagi sibuk nih. Kamu masih lama ya di kampung Badia? Kayaknya aku masih lama deh. Aku kan kangen. Ya aku sih juga kangen, cuma kayaknya aku masih harus tetap ada di sini. Mungkin aku pulangnya minggu depan deh. Minggu depan tuh masih lama banget loh. Aku nggak mungkin bisa nahan rasa kangen ini. Yaudah kalau nggak gini deh. Kamu kasih ke aku alamatnya Mbak Dia, aku nyusul kamu ke sana. Ah nggak mau ah, kan aku masih mau di sini. Kenapa sayang? Emang kamu nggak kangen sama aku? Di sini so cowoknya keren-keren, ganteng-ganteng lagi. Apa? Cowoknya lucu-lucu, ganteng-ganteng. Terus aku ketemu ada cowok, badannya bagus. Terus pengen aku peluk.